melihat ibu saya juga anak pertama kan gitu. Ini ada narasumber Betul, ya yang ada sudah bergabung narasumber. bersama kita. Ada Ibu Primawati Kusumadewi, Ibu. Jadi mau nggak mau sih, walaupun misalnya ingin bermanja-manja, biasanya manja-manjanya tuh dialihkan sama adik-adiknya gitu. Jadi kita yang jadi kakak tuh harus lebih tough gitu, lebih tangguh gitu. Tapi saya banyak mencontoh ibu saya sih, Wilson gitu. Melihat ibu saya juga anak pertama kan gitu. Ini ada narasumber Betul, ya yang ada sudah bergabung narasumber. bersama kita. Ada Ibu Primawati Kusumadewi, ibunya dari Fani Imaniar. Bu, betul Bu, apa Fani ini dulu jadi contoh untuk adik-adiknya? Saya mau konfirmasi langsung kalau ternyata katanya Fani tadi jadi contoh buat adik-adiknya. Ibu Eti sudah bergabung bersama kami. Ibu Teti. Ya. Ibu Teti ya. Jadi, Ibu bener nggak Bu nih? Fani tadi katanya jadi contoh nih buat adik-adiknya. Bener nggak sih Bu? Iya benar. Anak pertama jadi contoh buat adik-adiknya. Mah. Alhamdulillah. Mau nanya kapan install Zoom? Kok punya Zoom? Gak pernah Zoom-Zooman? Nggak, Ya, kita selamatin dulu dong Hari Ibu. sama dari ibu. Iya, Selamat udah Hari banyak. Ibu, Tante. Ini udah dikirimin kue sama kakak. Aduh, jangan dibocorin. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Ibu Selamat Teti Hari boleh Ibu dong. juga buat Tami ya. Ini Siap. lagi bareng loh Mas, satu layar loh. Baik. Ibu, ini boleh dong Ibu diceritain Fani ini sebenarnya sosoknya seperti apa sih dulu dan sekarang ketika masih menjadi anak. Aduh. Dan ternyata sekarang Fani juga sudah menjadi ibu. Yang masih kayak anak-anak. Dia strong ya, kuat ya. Sosoknya. Workaholic dia, suka kerja. Betul sih, kelihatan suka kerja sih di kantor aja. Tapi kalau di rumah, kalau misalnya Ibu, Tante Teti ini datang ke rumahnya Fani gitu, sidak gitu, tiba-tiba datang, ngelihat rumahnya aman gak nih, bersih gak nih dari apa ya? Aman ya. Aman. Sekarang anak-anak udah besar, jadi udah pinter, bisa video call sama andungnya gitu. Oh, jadi Mama dipanggil Andung sama anak-anak. Andung itu nenek dalam bahasa Padang. Walaupun Mama sendiri bukan orang Padang. Cuman bapaknya Padang, bapaknya Fani Padang. Udah dimakan belum, Mam, kuenya? Udah habis. Alhamdulillah, Alhamdulillah. berkah. Semoga rezekinya tambah banyak ya, Nak. Ya, ini- Sehat selalu. Video seorang anggota polisi penjaga aksi massa di gedung Bawaslu Jakarta ini viral di media sosial. Menggunakan 2 gumpalan kertas, ia menunjukkan kemampuan bermain sulapnya kepada seorang wanita bule. Dalam aksinya, ia meminta sang wanita berkonsentrasi memperhatikan posisi gumpalan kertas yang secara ajaib ia pindahkan dari tangannya. Entah bagaimana, gumpalan tersebut secara tak kasat mata berpindah ke tangan sang wanita. Aksi memukaunya ini pun berhasil menghibur si wanita bule dan rekan-rekan si polisi. Video aksi sulap polisi ini viral setelah pertama kali diunggah dalam akun Twitter si wanita bule yang ternyata seorang reporter salah satu media berita Australia bernama Renai Henry. Unggahannya pun mendapat beragam tanggapan dari warganet. Ada yang mengomentari aksi sulap si polisi, namun tak sedikit juga yang gagal fokus dengan kecantikan si wanita reporter bule tersebut. Yang jelas, video aksi sulap ini menjadi sedikit penyejuk di tengah aksi massa yang terjadi sejak Selasa kemarin tersebut. Atau lajur yang ada di sebelah kanan kami ini lancar. Meski demikian, saat kami sempat melakukan live report sesaat saat kami kembali menuju ke arah Lingkar Gentong, seperti inilah Ibu Lena yang terjadi. Kami lihat sudah ada kemacetan yang mengular begitu panjang. Dan memang kemacetan ini Ibu Lena ini bukan hanya terjadi dikarenakan volume kendaraan yang meningkat, tapi juga khususnya di hari Lebaran ini meningkatnya aktivitas di titik-titik tertentu seperti di pasar, lalu juga di tengah kota, di mana seperti yang kami katakan tadi, memang warga di Bayu. Halo. Ya, Abraham. Halo Pak Bayu. Ya, Bu Lena. Untuk cuaca di Iya, Bu Lena. Ya, halo Pak Bayu. Untuk cuaca sekarang gimana Pak Bayu?
Cuaca di sana gimana Pak Bisa Bayu? diulangi Bu Yulena pertanyaannya? Pak Iya, Bayu, Ibu untuk Lena, cuaca ini sekarang gimana Pak diprediksi Bayu selain di kemacetan Gentong? yang tidak bisa diprediksi, untuk cuaca juga memang ini sangat sulit juga diprediksi Bu Lena, dan ini sudah terjadi semenjak arus mudik kemarin. Jika siang hari tadi terpantau sangat cerah bahkan lebih panas, dan di malam hari ini akhirnya hujan turun juga, dan memang seperti ini sudah terjadi berhari-hari lalu, dan ini harus diwaspadai dikarenakan di Lingkar Gentong kita bisa lihat banyak sekali tikungan lalu juga tanjakan yang ada di Lingkar Gentong ini, dan tentunya dengan adanya gerimis dan hujan ini bisa membasmi jalanan yang ada. Iya, nampaknya Bu Lena ada pertanyaan lain Bu yang barangkali harus dijawab oleh Bayu. Pak Bayu sudah mandi belum? Iya. Halo. Halo. Ibu Lena, Pak Bayu sudah apapun makan kami belum? berikan untuk masyarakat yang terbaik. Ya, Bayu, Bu Lena, apapun kita Bayu, berikan yang terbaik Anda untuk ditanya masyarakat. sudah mandi atau sudah makan Pak Bayu belum? sudah. Tapi sebentar Bu Lena. Pak Bayu sudah makan belum? Pak Bayu akan saya tanya dulu. Bayu kenal nggak dengan suara ini? Saya kurang mengenalnya. Oke. Anda kurang mengenal suara itu. Oke. Coba sebelum lebih ramai lagi ke depan. Semangat bekerja ya. Bayu, ini adalah suara yang Ini Anda suara dengarkan mama pertama saya, kali ya. ketika Anda menghirup napas di muka bumi ini, Bayu. Anda kira-kira ingat itu orangnya? Bayu? Iya, ini Bu Yulena Rafemi ternyata ya. Ibunda saya sendiri. Iya. Atas insiden yang terjadi, Bayu Pradana pun menyampaikan permintaan maaf di Instagram story miliknya. Ia pun menjelaskan kejadian sebenarnya hingga muncul kata umpatan. Banyak komentar lucu muncul setelah menonton potongan video Bayu tadi. Saya sekarang bersama Bayu Pradana. Bayu, kamu lagi ada di mana sekarang? Halo, lagi sekarang Ya, oke. Ini sudah mewarnai malam ini. Ini lagi di mana? Tadi soalnya nge-freeze. Kalau tadi bukan gaya kuyuk-kuyuk kan, memang lagi nge-freeze aja kan? Ya inilah makanya untuk melakukan laporan secara live atau langsung banyak sekali kendala teknis yang mungkin saja bisa terjadi, Latif. Memang saat ini saya berada di Bundaran HI, memang bisa dilihat suasana Jakarta yang habis diguyur gerimis ini ada di belakang saya, Latif. Oke, ada saja kesalahan yang bisa terjadi. Kalau kata Mamah Dede kan manusia tempatnya salah. Tapi ketika kemudian Bayu viral di media sosial, sempat ada rasa seperti apa? Rasanya kalau diceritakan memang sangat susah. Bisa dibilang seperti gado-gado, Latif. Karena banyak sekali rasa yang ada ketika memang ternyata video tersebut ini menyebar di dunia maya. Dan juga diantaranya adalah perasaan deg-degan, sudah pasti ada, Latif. Dikarenakan ini saya sempat mikir sih kayak apa yang akan menjadi pandangan para pemirsa yang menonton Anyu Siang saat itu. Lalu juga bagaimana dari kantor yang dimana juga saya membawa nama kantor yang ada di seragam saya. Dan saya berusaha sekali untuk tenang menghadapi semuanya karena saya yakin memang itu terjadi bukan karena kesengajaan, karena adanya kendala teknis yang memang sangat sulit untuk dihindari, Latif. Oke, tapi mungkin ini penting bagi pemirsa supaya mereka tahu bahwa sebetulnya menyampaikan laporan langsung dari lapangan itu bukan persoalan mudah.